waktu itu ngaji di Pondok Cabe namanya Pak Darsu. Beliau orang Bandung dan ngontrak di Bandung itu setahun 7 juta dok. Dia udah belajar tentang ayat ini. Dia sudah mentadaburi ayat ini. Karena pamannya mau diancam dibunuh sama orang, punya hutang 2 juta. Kalau hari itu nggak bayar, diancam mau dibunuh sama orang. Lalu datang nih kepada Pak Darsu nih, gitu. Yang harusnya dia lebih butuh karena uangnya pun masih kurang untuk perpanjangan kontrak. Akhirnya begini, ya Allah kayaknya paman saya lebih butuh, lebih mendesak. Apa boleh buat saya mau perpanjang kontrak juga nggak cukup uangnya, 2 juta ini dikasih 100% kepada pamannya. Ini dengan izin Allah. Akhirnya ada teman lamanya, sangat dekat sekali, udah lama nggak ketemu. Temannya ini orang sukses, orang kaya, ini kisah nyata. Lalu dilihat, ya Allah Darsu, dia bilang, ini teman kamu udah lama kita nggak ketemu, dipeluk. Cuman karena dilihat Pak Darsu ini kayak banyak persoalan gitu kan baru ditanya kamu ada persoalan apa, cerita sama temenmu. Kita udah lama nggak ketemu. Akhirnya dia jujur. Kata temennya begini, mungkin ini jalan Allah dan saya nggak percaya dengan adanya kebetulan. Ini pasti jalan Allah. Dia bilang, Darsu, kita ini sahabat dekat. Saya punya 3 rumah di Bandung yang tidak terpakai. Tolong jangan tolak ini dari temanmu. Kamu pilih yang mana, rumah A, B atau C? Kayaknya paling cocok rumah yang C. Ya udah kalau yakin kamu tunggu sebentar. Dia ambil sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Lalu kemudian dia bilang sama Pak Darsu temannya ini, Darsu, ini buat kamu aja. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Masih dalam suasana Ramadan yang luar biasa ini, kita berharap keberkahan, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semua. Saya senang banget hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Insya Allah bisa memberikan hasanah yang lebih banyak, yang lebih luas mengenai rezeki. Kita sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Ilyasa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menyempatkan diri di sini untuk berbagi lebih banyak dengan audiens kita. Insya Allah. Tadi ini kan hari keberapa Ramadan ya? Iya. Sudah banyak narasumber para pejuang keajaiban yang sudah berbagi juga dengan para pengamal mana rezeki lain gitu. Kalau saya lihat dari ceritanya bagaimana mereka sebelum mendapatkan keajaiban dan sudah mendapatkan keajaiban itu bervariasi. Ada yang kecil-kecil gitu ya. Ada yang sampai luar biasa gitu, hutang miliaran. Ada yang tiba-tiba dapat rumah dengan hanya disebutnya LOP aja gitu ya. Sebetulnya bagaimana sih konsep besar kecilnya keajaiban yang diterima para pengamal mara rezeki atau teman-teman mungkin yang baru ingin mempelajari dan mengamalkan mara rezeki, Tat? Ya. Wahayukum bitahiyatil Islam bitahiyatin ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang sekali dok hari ini insya Allah bisa berbagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita selalu hidup dengan keajaiban dan selalu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Karena memang ya kita terlahir dari sorga. Bagaimana gaya penduduk surga, apapun yang terbetik, apapun yang diinginkan langsung diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seakan dimanja oleh Allah. Makanya ketika saya baca buku Magnet Rezeki itu dok, saya ngerasa ya Allah gitu kan. Betul tuh hidup tuh harusnya kayak begini. Nah, bagaimana tadi Dokter Demul menyampaikan, maka kita hari ini teman-teman insya Allah akan belajar dok. Saya dengan izin Allah, saya nggak punya kemampuan apa-apa, teman-teman semuanya dengan izin Allah. Waktu pertama kali saya belajar magnet rezeki, lalu kemudian sampai akhirnya dengan izin Allah saya menjadi trainer magnet rezeki. Saya dengan izin Allah sudah keliling lebih dari 30 kota di seluruh Indonesia. Oke. Dan saya nggak tahu dok itu keajaiban dok, karena saya waktu itu cuman bilang ya Allah kepengen banget, kayaknya enak deh bisa keliling-keliling Indonesia. Akhirnya dengan izin Allah saya banyak sekali ketemu dengan para pengamal magnet rezeki seperti yang Dokter Demul sampaikan tadi. Ada yang misalkan ya Allah gitu kan, kenapa ada orang yang dapatkan haji plus kok saya belum seperti dia keajaibannya ya Allah. Ada orang yang dapatkan umroh kok saya belum bisa. Nah maka insya Allah bahasan di tema kita di Ramadan kali ini insya Allah tentang bagaimana memperbesar wadah rezeki. Memperbesar wadah. Ya. Bisa diperbesar ya? Betul sekali tentunya dengan apa yang Allah sampaikan
Jadi magnet rezeki itu saya senang banget dok. Karena guru kita Ustadz Nasrullah tuh menyampaikan bahwa rujukan utama dari ilmu magnet rezeki tentu adalah Al-Quran dan hadis. Tentu kita nggak anti dengan ilmu-ilmu dari barat, dari Eropa. Tapi tetap kalau bertentangan dengan Quran maka kita nggak ambil. Ya. Jadi luar biasa, ada misalkan buku Spiritual Capital gitu ya. Ada buku misalkan David Hawkins, The Secret The juga. Secret, iya Masya Allah. Ada misalkan buku Think and Grow Rich yang ditulis oleh Napoleon Hill gitu kan. Tapi bertentangan atau tidak dengan Al-Quran dan hadis. Maka hari ini pembahasan tentang bagaimana memperbesar wadah rezeki, kita akan insya Allah lihat ayat-ayat Qurannya. Berarti kita begitu pengantarnya dok. tadaburi lebih dalam ya. Lebih Ustaz, dalam kalau insya begitu. Allah. Oke. Insya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan makin yakin dengan Quran dan getarannya makin kuat. Karena salah satu jurus kita kan Garputala tuh ya simbolnya adalah getarkan hati dengan Al-Quran. Oke, luar biasa. Insya Allah. Nah, karena konteksnya di sesi kali ini spesial menurut saya karena kita mentadaburi lebih dalam bagaimana melihat jurus-jurus magnet rezeki dari perspektif Al-Quran yang lebih detail. Mungkin saya ingin memberikan kesempatan nih ke Ustadz Ilyasa dulu untuk menyampaikan nih apa yang mau dibahas di awal. Nanti kita mulai dari sana deh. Saya akan tanya, saya akan dalami sehingga kita sama-sama mendapatkan perspektif yang lebih jelas. Ternyata memang ini ilmunya Allah, ini Al-Quran, Sunnah, hadis dan sebagainya. Silakan Tad. Oke. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan sebuah ilustrasi. Salah satu jurus magnet rezeki yang kita pelajari adalah jurus yang pertama adalah buka perisainya. Jadi tidak ada yang menzolimi kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak nyaman, tidak bahagia, tidak happy, itu karena ada peran dosa dan kesalahan kita. Kita sendiri ya. Jadi seluruh persoalan dimulai ya karena kita banyak dosa dok, benar gak dok? Maka bagaimana caranya dapatkan keajaiban? Maka pertama kali adalah ya kita harus minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus buka perisainya. Itu jurus yang mungkin kalau insan magnet rezeki sudah belajar, sudah tahu jurus itu. Saya kasih ilustrasi, ini misalkan ada botol ya teman-teman semua. Kalau kita buka, bagaimana agar kita bisa dapatkan air? Kan sama teman-teman semua, buka tutup botolnya atau buka perisai atau penghalangnya, benar ya? Ketika kita sudah buka tutup atau penghalangnya, maka kita bisa dapatkan airnya nggak? Kita bisa minum airnya nggak? Ya tentu bisa. Nah, pada saat ini sudah terbuka, kita bisa dapatkan air. Air ini juga salah satu rezeki. Nah, tapi ketika misalkan saya mau bilang, misalkan ya Allah aku minta pena, contoh misalkan. Kita masukkan pena ke dalam wadah ini, teman-teman semua. Bisa masuk nggak? Bisa. Bisa. Tapi ketika misalkan kita ya Allah, aku punya hutang, punya amanah 500 juta ya Allah. Pertanyaan saya dok, bisa masuk nggak uang 500 juta ke dalam wadah ini? Kayaknya nggak bisa. Nggak bisa kan? Itu. Nah, maka setelah buka perisai, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah setelah buka perisai adalah perbesar wadahnya. Perbesar wadahnya. Ya, bagaimana cara memperbesar wadah? Kita akan mulai lihat ayat-ayatnya. Dan ayat yang pertama kita akan lihat surat ke 16 ayatnya 97. Ya, saya minta tolong dokter bisa bantu saya baca. Oke. Ya. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Oke, coba lihat ayatnya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, rumah yang baik, penghasilan yang baik, rezeki yang baik. Ini ayatnya laki-laki dan perempuan. Syaratnya apa? Mereka mengerjakan amal-amal soleh dan kami akan berikan balasan kata Allah kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka kalau dari ayat ini kita bisa melihat bahwa derajat seseorang itu tergantung dengan amal soleh. Coba dokter lihat ayatnya. Yep. Jadi kalau saya ketemu orang nih dok, saya pernah ketemu dengan orang manajer sukses sekali dengan penjualan yang sangat luar biasa. Ketika dia ngaji, saya tanya, Pak, Bapak ini masih muda tapi penghasilan udah miliaran. Penjualan Bapak sebagai sales manager luar biasa. Pasti Bapak ini selain ngaji pasti banyak amal soleh. Oh enggak lah Ustadz, saya mah cuma ngaji gitu kan. Pokoknya ya
ibadah yang wajib, ya mungkin tahajud juga lah Ustadz. Tapi saya mau bilang Pak, pasti Bapak ada amal soleh lain. Kenapa Bapak dalam usia sangat muda begini udah sukses luar biasa? Ya dia bingung. Lalu saya tanya, Pak, mungkin barangkali dengan orang tua. Ketika saya sebut dengan orang tua, jawabannya gini, Dok. Kalau orang tua iya sih, saya punya 5 adik, saya anak pertama, lalu bapak saya meninggal ketika saya waktu masih SMP, sehingga pada saat itu saya harus menjadi pengganti bapak untuk mencari nafkah dan menghidupi adik-adik saya, Jadi juga tulang ibu punggung saya, keluarga ya sampai akhirnya mereka semua sudah kuliah dan bisa mandiri dengan kehidupannya. Saya bilang begini, Dok, Pak, itu amal solehnya. Saya bilang, Pak, itu amal solehnya, Pak. Jadi ayat ini sangat relate, Dok. Jadi derajat seseorang itu tergantung dengan amal soleh, dan kita akan makin dalam bagaimana cara memperbesar wadah. Oke, saya ada pertanyaan dulu di sini. Ya. Mewakili netizen atau viewer kita nih. Oke. Di sini disampaikan bahwa kehidupan yang baik. Hayatan gitu ya. thayyibah. Ya, mungkin ada yang nanya, Pak Ustadz, Ya. saya tuh udah dapat penghasilan yang baik, thayyib kan, dari ngajar misalkan guru honorer sebulan 300.000. Tapi yang saya harapkan itu bukan hanya baik, tapi banyak. Ini nggak cukup, gimana tuh hubungannya antara ayat ini dengan banyak gitu loh? Iya. Apakah banyak belum tentu baik, tapi kalau baik belum tentu banyak juga, kita kurang. Gimana kira-kira menjelaskannya ke teman-teman yang bertanya seperti itu? Oke, makanya di sini kan Allah bilang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Jadi kalau kehidupan yang baik itu tuh apa sih kehidupan yang baik? Yang kita bahagia, gitu kan? Misal punya rumah yang baik, punya penghasilan yang baik, punya rezeki yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya kalimatnya bahasa Arabnya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bahkan Allah akan berikan balasan dengan yang lebih baik. Oke. Gitu. Begitu, Dok. Oke, jadi baik. Insya Allah kita akan makin dalami. Oke. Selanjutnya gimana? Bagaimana cara memperbesar wadah? Tadi kita sudah bahas bahwa derajat seseorang itu tergantung dengan amal soleh. Nah, baru kita akan masuk kepada materi bagaimana cara memperbesar wadah. Oke. Gitu kan? Maka ada 4 hal ya yang kemudian Allah sampaikan dalam Al-Quran, dan ada banyak ayat yang kita nggak bisa bahas semuanya. Tapi setidaknya teman-teman mau mengamalkannya dan mau mempraktekannya, nggak, insya Allah nanti Allah berikan keajaiban demi keajaiban. Amin. Allahumma amin. Kita coba lihat sekarang, Dok, bagaimana cara memperbesar wadah. Ya. Yang pertama tentu dengan ilmu, ya. Jadi ini adalah ayat saya baca, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mereka berilmu. Jadi Allah bilang, ayatnya jelas. Jadi bagaimana agar derajat kita diangkat, wadah kita besar, salah satunya adalah kita menjadi orang yang selalu belajar. Nggak boleh berhenti belajar. Ketika kita merasa udah pintar, udah bisa, maka disitulah titik kita akan stop. Gitu, Dok. Jadi selalu, ya, makanya kalau kita belajar jurus spiritual meter, di +1 itu kan kepengennya belajar terus. Membuka diri gitu ya. Dan Allah udah bilang di ayat ini bagaimana ya agar Allah mau angkat derajat kita harus belajar. Itu di ayat ini. Yang berikutnya, bagaimana cara memperbesar wadah? Ini saya ketemu dengan para pengamal ilmu magnet. Kita lihat ayatnya surat 17 ayatnya 79. Nah, ini saya minta dokter baca artinya. Oke, saya baca lagi ya. Dan pada sebahagian malam hari bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Kita ngaji dulu boleh, Dok? Boleh, silakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mau mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi bagaimana cara memperbesar wadah yang kedua agar Allah mau angkat derajat kita? Teman-teman semua, para insan magnet rezeki nggak boleh sholat tinggal malam. Baik, jadi tadi kita udah bahas di awal tentang jurus perisai itu yang menghalangi kita dari keajaiban dan pertolongan Allah kan dosa, Dok, benar nggak? Betul. Jadi Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seorang pemuda, wahai Imam,
kenapa kok dulu ketika aku nggak taat-taat banget, mungkin sedikit icip-icip dosa, kok rezekiku aman-aman saja, bisnis baik-baik saja, tapi kenapa aku mulai hijrah, gitu, mulai pengen taat kok rezekiku nggak bagus gitu. Ya, akhirnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan kepada pemuda ini, wahai anakku, apakah tadi malam engkau sholat tahajud? Lalu pemuda ini menjawab, tidak wahai imam. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, rezeki terbesar yang Allah akan cabut dari dirimu karena engkau berbuat dosa, maka Allah tidak akan sudi membangunkanmu di malam hari untuk bisa bermesra-mesraan dengannya, untuk bisa berdua-duaan dengannya. Maka itu adalah musibah terbesar, rezeki terbesar yang Allah akan cabut karena kita berbuat dosa. Sebelum nanti barangkali ya Allah akan berikan ya sesuatu yang barangkali membuat kita makin jatuh. Kan kita nggak mau dok sukses, tapi jatuhnya sakit banget dok. Gitu. Tentu kita kepengen gitu kan, walaupun kekurangan harta juga merupakan ujian orang beriman, tapi setidaknya turun sedikit kita tahu ini ujian, nanti naik lagi. Ya nggak sakit-sakit banget lah gitu dok. Jadi begini. Saya bilang begini, teman-teman semua, bagaimana kita mau bangun rumah tangga, bagaimana kita mau bangun bisnis. Kalau mohon maaf, kita nggak bisa bangun sholat subuh, kita nggak ngomongin sholat malam dulu. Ya, jadi harga dirimu itu tergantung dengan sholat subuhmu. Ya karena, ya bagaimana sholat malam ini dilakukan oleh para nabi, dan bagaimana cara Allah mengangkat derajat. Nah makanya teman-teman, ya kalau misalkan kita mau sholat tahajud nih dok, kalau bisa pakai baju yang terbaik. Gitu ya, pakai parfum yang terbaik ke masjid. Ini mohon maaf dok, kadang-kadang saya lihat orang mohon maaf ya Allah gitu ya, pakai celana dalam yang dia pakai ketika tidur lalu dipakai pada saat sholat subuh. Ketika misalkan ke masjid gitu ya, pakai kaos yang mungkin ada iler-ilernya itu. Ya Allah, saya bilang kalau kita mau sholat tahajud, kita mau ketemu dengan Allah, pakai baju yang terbaik, baju seri nomor 1, pakai jas kalau perlu dok. Kenapa? Karena saya mau menghadap penentu hidup saya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini teman-teman yang mau diangkat derajatnya? Maka orang magnet rezeki setelah ini nggak boleh tinggal sholat tahajud selama-lamanya. Siap? Nah, bisa siap lah ya. Oke. Tadi saya mau tanya nih di sini nih ya. Ini kan berarti kuncinya adalah ibadah tambahan, terutama di sebagian malam hari ya. Salat tahajudlah kamu. Tadi yang pertama ilmu, yang kedua tahajud. Yang kedua tahajud. Nah, berarti kan ada salat wajib udah pasti lah ya. Jangan telat juga gitu ya. Sekarang salat tambahan gitu. Berarti untuk memperbesar wadah itu tadi dua itu ya, ilmu dan ibadah tambahan termasuk salat tahajud ya. Ya ada 4, kita bahas setelah ini. Oh, yang 2 itu ya. Berarti salah duanya dari 4 ini gitu ya. Oke, silakan lanjut. Oke, berikutnya bagaimana cara memperbesar wadah berikutnya adalah surat 65 ayatnya ayat 7. Dok, saya minta bantu baca lagi artinya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuan, dan orang yang disempitkan rezekinya, dibataskan rezekinya, hendaklah mengeluarkan, memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Di akhir ayatnya dok, Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi bagaimana cara memperbesar wadah berikutnya adalah ketika pada saat sedang dibatasi rezekinya, disempitkan rezekinya, keluarkan. Justru keluarkan ya? Keluarkan. Jadi ini adalah ayat, jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz, kapan kita berinfak? Di antara ayatnya ada banyak sekali pada saat panen, pada saat kita mendapatkan hasil, termasuk di antaranya adalah ketika sempit berinfak. Kenapa? Agar keluar dari kesempitan itu dok. Gitu ya, sama seperti saya, misalkan di rumah saya itu airnya mampet, istri saya bilang, itu air nggak bisa keluar. Apa yang saya harus lakukan? Saya pancing. Bagaimana cara mancingnya? Dengan air, benar nggak dok? Dengan air. Iya. Saya pengen dapatkan air, saya pancing dengan air. Gini, dokter misalkan uangnya banyak lah gitu ya, miliaran gitu. Amin ya Allah. Tentu ketika dokter lapang, ya mudah sekali dokter untuk mengeluarkan infak atau berbagi. Tapi bagi orang yang sedang disempitkan rezekinya untuk mengeluarkan, padahal dia kurang dok. Bahkan ya Allah, saya ada tahu dengan seseorang yang dia itu dok kebutuhan hidupnya 10 juta dan dia bersedekah 30 juta. 3 kali lipat dari hidupnya. 3 kali lipat. Masya Allah. Jadi
kita nggak akan bahas lebih lebih dalam. Mungkin ada pembahasan di waktu yang lain. Tapi ini adalah dalil bagaimana agar Allah mau berikan kita rezeki, agar wadah kita besar. Ya. Di antaranya adalah pada saat kita sedang disempitkan rezekinya. Coba lihat ayatnya. Sedang terbatas rezekinya, maka keluarkan. Maka di akhir ayat Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Allah. Nah, pertanyaan berikutnya gini, Dok, pertanyaannya. Lalu kemana kita harus berinfak? Benar nggak? Nah, kira-kira biasanya teman-teman kalau kita dengar kemana kita harus mengeluarkan infak, biasanya tuh kemana, Dok? Ke orang miskin, fakir miskin lah ya. Masya Anak Allah. yatim, gitu. Masya Allah. Kurang lebih itulah. Benar-benar. Kita coba lihat ayatnya Boleh. biar lebih lengkap. Surat kedua ayat 2:15. Coba saya pengen dokter bantu baca lagi, Dok. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi kemana infak itu diberikan? Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Maka di sini ada 5 kategori kemana kita mengeluarkan infak. Di ayat ini yang pertama adalah ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau fisabilillah, gitu ya. Dokter pernah nggak? Mungkin pemirsa di rumah juga sering dengar kalimat ini, Dok. Infak itu kepada orang yang membutuhkan. Kira-kira benar nggak? Ya mungkin ada benernya ya. Betul, atau tapi gimana? Lebih tepatnya adalah infak itu bukan kepada orang yang membutuhkan. Tapi lebih tepatnya infak itu kepada orang yang kita butuhkan. Justru gitu ya, yang kita butuhkan. Iya, siapa orang yang kita butuhkan? 5 ini. 5 ini. Yang pertama kita butuh berinfak kepada siapa? Kepada orang tua, ibu bapak. Dok, saya sering sekali nggak punya uang. Pada saat saya belajar magnet rezeki juga sering sekali nggak punya uang. Kenapa kita harus berinfak kepada kedua orang tua? Jawabannya adalah agar Allah bilang kita orang baik. Agar Allah mau tolong kita. Karena untuk mendapatkan ridho Allah itu sama kayak kita ke ATM. Untuk dapatkan ridho Allah itu pinnya ada 6, Dok. Sama kayak pin di ATM. Gitu. Jadi ya kalau misalkan kita ke ATM, dokter mau ngambil uang nih. Gitu kan. Dokter cuma tahu pinnya 5. Kira-kira uangnya bisa ditarik nggak? Enggak, karena nggak bisa. harus 6. Keterangannya mohon maaf pin Anda salah. Atau pin Anda kurang, benar kan? Begitu juga ridho Allah. Bagaimana cara kita dapatkan ridho Allah? Maka pinnya ada 6. Apa pinnya? Kita lihat surat 17 ayat 23. Ya, tolong dokter bantu baca lagi. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Sebentar, pin yang pertama agar kita dapat ridho Allah, jangan berkata itu pin kepada yang pertama, kedua orang tua. Pin yang pertama. Lanjut, Dok. Dan janganlah kamu membentak mereka. Yang kedua, jangan bentak orang tua. Pin yang kedua, agar kita dapat ridho Allah. Pin yang ketiga. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang ketiga adalah ucapan yang mulia kepada orang tua. Baru 3, kita lanjut ayat 24-nya. Baca lagi, Dok. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Yang keempat, rendahkanlah diri kita di depan kedua orang tua. Orang tua kita nggak peduli kita hari ini siapa. Apakah kita pengusaha sukses, apakah kita pejabat, nggak peduli. Di memori ibu bapak kita, mungkin dokter juga udah punya anak kan. Kita adalah anak yang masih kecil di dalam memori ibu kita yang dulu ibu kita suapin dengan tangannya. Jadi nggak peduli siapapun kita hari ini. Maka di ayat ini adalah rendahkanlah diri kita di depan orang tua. Setinggi apapun kita, S1, S2, S3, profesor bahkan. Ya maka rendahkan diri di depan orang tua. Ini pin yang keempat. Yang kelima, untuk dapatkan ridho Allah, dokter lanjutkan lagi. Dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Allah. Maka pin yang kelima adalah agar kita dapat ridho Allah, mendoakan orang tua. Ini doa betul, Dok? Ya. Gitu kan? Coba kita ulangi tadi, jangan berkata lalu kemudian jangan bentak, ucapan mulia atau lemah lembut. Yang keempat, jangan bentak orang tua.
Yang kelima, mendoakan orang tua. Mendoakan Kira-kira orang tua. pinnya udah lengkap, Dok? Belum. Belum. Kira-kira kalau uang di ATM, uangnya udah bisa ditarik belum? Belum bisa. Maka apa pin yang keenam agar kita dapat ridho Allah? Maka balik ke ayat yang tadi, surah 2 ayat 215, gitu ya. Apa pin yang keenam agar kita dapat ridho Allah, agar kita dapatkan rezeki yang berlimpah, solusi. Allah mau tolong kita, Allah mau berikan keajaiban. Maka pin yang keenam adalah berinfak kepada orang tua. Ini ayatnya, Dok. Ini ayatnya. Baru pinnya lengkap. Baru pinnya. Lengkap. Maka mohon maaf kenapa ada anak yang hari ini, Dok, sudah mungkin baik sama orang tua, tapi mungkin hidupnya belum terlalu bertumbuh, belum begitu melesat. Mungkin pinnya masih kurang. Saya ulangi, yang pertama adalah kepada siapa kita butuh berinfak. Kita sudah belajar ada 5 ini, tapi yang pertama adalah orang tua. Itu urutan ya? Urutan. Orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau fisabilillah. Yang pertama tadi kita bahas kepada ibu bapak. Kenapa kita harus berinfak kepada ibu atau bapak? Ini hari Jumat, teman-teman saya syuting sama Dr. Demul, dan hari ini setiap Jumat saya komitmen untuk selalu berinfak kepada orang tua saya. Sekali lagi, kenapa kita harus berinfak kepada kedua orang tua? Agar Allah bilang kita orang baik, agar Allah mau tolong kita, agar Allah mau akui keimanan kita, insya Allah. Insya Allah. Setelah ini baru kita bahas poin yang terakhir. Oke. Silakan, Dok. Oke. Nah, jadi kadang-kadang gini, kita infak ke yatim nih, anak yatim atau fakir miskin. Tapi orang tua itu ya hanya diberikan sekedarnya nih bulanan karena udah nggak bekerja dan sebagainya. Berarti sebenarnya urutannya keliru ya. Orang tua dulu ya. Sebenarnya kalau bisa malah kelima-lima ini. Kelima-lima. Iya. Oke. Jadi contoh misalkan punya uang 2 juta gitu ya. Misalkan 2 juta gitu kan, 500 ribunya orang tua kita. 500 ribunya mungkin ke mertua. Kan mertua orang tua juga gitu. Betul. Terus sisa 1 juta lagi mungkin bisa dibagi. Anak yatim, fakir miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Atau tamu misalkan. Makanya kalau dokter misalkan ya main ke rumah saya, dokter main tuh ke tempat saya di Palembang, di Lubuk Linggau. Saya bilang, Dok, saya udah nyiapin makan yang enak. Kata Dokter Demul, Ustadz kami udah makan di jalan. Saya bilang begini, Dok, tolong makan. Mungkin dokter udah makan, tapi saya butuh dokter makan makanan saya. Kenapa? Agar Allah bilang saya orang baik. Saya butuh dokter makan, walaupun gak banyak. Jadi tolong makan gitu. Jangan sampai gak dimakan walaupun dokter udah makan. Karena dokter masuk kepada kategori fisabilillah. Dan fisabilillah itu bahasa luas ya. Masjid, orang beribadah kepada Allah juga masuk fisabilillah dan seterusnya. Oke. Ya. Jadi urutan ya prioritas, tapi kalau bisa ya ke semuanya gitu. Ke semuanya. Semuanya juga bisa. Biar nanti rezekinya keran rezekinya 5 mengalir. Keran rezeki 5, dan sebetulnya sekali lagi tadi bukan infak ke orang yang membutuhkan, tapi kebalikan ya. Lebih tepatnya Orang adalah yang kita infak butuhkan. itu kepada orang yang kita butuhkan. Oke, luar biasa. Tad, lanjut Tad. Iya. Jadi apa namanya? Ya contoh misalkan dokter misalkan anaknya lagi merintis nih, lulus kuliah, dia pengen jadi pengusaha kayak Dokter Demul gitu ya. Dia walaupun misalkan dokter misalkan menjadi orang misal nih, ya mudah-mudahan diaminkan malaikat di bulan Ramadan, syutingnya dokter nanti kelak menjadi orang paling kaya di DKI Jakarta. Amin ya Allah. Amin. Dok, nanti kalau dikabulkan ini bulan Ramadan, ingat kita ya, Dok ya. Ya, insya Allah. Dikabulkan nih sama Allah gitu kan. Anak dokter baru merintis usaha. Dia tetap butuh berinfak. Saya mau tanya, kalau dokter uangnya banyak banget, bahkan menjadi orang paling kaya di DKI Jakarta, kira-kira butuh uang dari anak nggak? Enggak. Butuh infak dari anak nggak? Enggak. Tapi walaupun dokter nggak butuh, anak tetap butuh berinfak kepada orang tua. Gitu ya. Jadi jangan tolak. Makanya kalau kita sering dengar anak dokter manggil Dokter Demul apa? Papa gitu kan. Ini gaji pertama aku, Pak. Atau ini aku usaha, profit aku bulan ini segini, Pak, tolong terima. Jangan tolak. Justru. Kenapa? Karena dia butuh berinfak kepada orang tuanya. Agar gitu. apa? Agar Allah bilang dia orang baik, dan dia insya Allah akan bertumbuh dan melesat dengan izin Allah. Gitu. Makanya anak yang sering berinfak sama orang tuanya, insya Allah lebih cepat melesat, lebih cepat growingnya, gitu ya. Dokter misalkan tahu, ya Allah kemarin anak saya kasih saya 10 juta ya Allah. Saya tahu sebenarnya ya saya nggak butuh ya Allah gitu kan. Tapi saya terima karena memang dia lagi butuh. Dia butuh berinfak kepada orang tua. Nah dokter tahu dia modal usahanya masih kurang. Dia kemarin ngasih 10 juta. Dokter besok kasih misalkan 500 juta untuk nambahin modal usaha dia. Boleh nggak? Boleh. Oke. Tapi
infak dari anak jangan ditolak. Jangan ditolak ya. Iya. Karena kebanyakan gini Tad, mungkin saya juga atau mungkin orang tua yang lain ya. Iya. Udahlah, baru penghasilan segini, buat modal aja tambahin lagi. Iya. Kita mau baik-baik aja gitu. Justru jangan ya. Jangan. Jangan seperti itu. Terima karena itu dia butuhkan. Iya. Oke. Makanya waktu saya awal-awal kenal magnet rezeki kan saya juga cukup punya banyak hutang atau amanah, Dok. Jadi ketika ibu saya bilang waktu itu, Nak, saya kasih ibu, ini ada uang dari anak ibu. Ayah, ini ada infak dari anak ayah. Nak, jangan, Nak. Kamu kan juga punya hutang, punya amanah banyak. Saya bilang begini, Bu, Ayah, tolong terima. Aku yang butuh. Mungkin ibu nggak butuh, ibu sebagai PNS guru. Tapi aku butuh berinfak kepada ibu. Makanya, Dok, kalau sama orang tua tuh nggak boleh cerita yang sedih-sedih. Kalau orang kurang iman, kurang ilmu, gitu kan, ada persoalan sedikit cerita sama ibunya. Saya mau nanya, ibunya jadi sedih nggak? Sedih pasti. Ya kan, Allah nggak suka. Jadi zaman saya, misalkan saya nggak punya uang pun gitu kan, ibu saya tanya, Nak, ada beras nggak? Ada, Bu. Ada cabai nggak, Nak? Ada. Saya bilang begini, kalau ibu sama ayah saya mau datang, saya bilang sama istri, Mi, tolong pakai baju yang bagus sayang, mandi. Kita mau nyambut ibu sama ayah, kita mau datang. Biar kita dapat ridho Allah. Kadang-kadang saya bercanda gini, Dok. Kalau perlu saya bilang sama bapak-bapak nih, kalau perlu nyambutnya pakai baju jas kita. Karena bercanda aja. Terlihat baik-baik saja. Iya, artinya sukses. iya, gitu jadi ya. ibu kalau bisa orang tua kita tuh tahu, walaupun kita mungkin ada persoalan dalam kehidupan. Tahunya kita tuh lempeng-lempeng aja gitu loh. Tapi kalau anak kurang ilmu, kurang iman, dikit-dikit cerita sama ibunya, cerita yang sedih-sedih. Ya Allah, ibunya jadi sedih, ya Allah. Padahal ridho Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Oke, luar biasa. Masya Allah. Oke, Tad, selanjutnya Tad, gimana setelah wadah? Ini kan cara untuk memperbesar wadah ya? Iya. Memperlebar wadah, memperbesar wadah sehingga rezeki masuk. Iya. Ada yang lain atau? Yang berikutnya ya sebenarnya saya mau menyampaikan lebih detail, tapi karena waktu kita nggak banyak, nggak banyak. mudah-mudahan nanti ada series berikutnya, Dok. Insya Allah, mudah-mudahan Ya, nanti kita jadi saya nggak bisa bahas ini kan masih ada kategori kerabat, anak yatim gitu ya. Bahkan ada kisah-kisah nyata. Boleh saya cerita satu? Boleh. Setelah orang tua kan di sini ada kerabat ya, Dok, ya. Kaum kerabat. Kaum kerabat itu artinya keluarga terdekat. Jadi waktu itu ngaji di Pondok Cabe namanya Pak Darsu. Beliau orang Bandung dan ngontrak di Bandung itu setahun 7 juta, Dok. Saya nggak tahu kalau di Jakarta itu berapa biaya kontrak biasanya? Per tahun? Per tahun. Dia kurang lebih mungkin tergantung kontrakannya, tapi katakanlah 10 sampai 12 juta lah. Kurang lebih. Nah, ini Pak Darsu ini 7 juta. Dia udah belajar tentang ayat ini. Dia sudah mentadaburi ayat ini. Lalu kemudian pada saat itu dia mengatakan, "Ya Allah, ini kontrakan aku udah berapa minggu lagi udah habis, aku harus perpanjang. Tapi baru terkumpul uang 2 juta, uangnya nggak terkumpul. Waktu itu ada adik dari ayah kandungnya, berarti paman itu datang dan waktu itu nangis-nangis, Dok. Ini kisah nyata, true story. Nangis-nangis gitu kan, karena pamannya mau diancam dibunuh sama orang, punya hutang 2 juta. Kalau hari itu nggak bayar, diancam mau dibunuh sama orang. Lalu datang nih kepada Pak Darsu nih, Dok, gitu, yang harusnya dia lebih butuh karena uangnya pun masih kurang untuk perpanjangan kontrak. Akhirnya begini, ya Allah, kayaknya paman saya lebih butuh, lebih mendesak. Apa boleh buat saya mau perpanjang kontrak juga nggak cukup uangnya, 2 juta ini dikasih 100% kepada pamannya. 100% malah ya. Akhirnya, Dok, dia tambah bingung, linglung. Dan pada saat dia linglung ya mungkin dia coba healing, jalan-jalan ke Taman Kota Bandung sambil nyanyi lagu Haji Roma Irama. Gitu ya. Kira-kira lagunya gimana, Dok? Lagunya gini nih. Kini aku berkelana, Gak ada kontrakan lagi. tiada yang tahu kemana ku pergi. Pokoknya begitu, Dok. Ya ini bercanda aja, teman-teman. Ya. Jadi ini dengan izin Allah. Akhirnya ada teman lamanya, sangat dekat sekali. Udah lama nggak ketemu. Temennya ini orang sukses, orang kaya, di kisah nyata. Lalu dilihat, ya Allah, Darsu, dia bilang, ini teman kamu udah lama kita nggak ketemu, dipeluk. Cuman karena dilihat Pak Darsu ini kayak banyak persoalan gitu kan, dia
Akhirnya ayo kita makan dulu ya, aku mau traktir gitu kan. Oke. Akhirnya dikenyangin dulu perutnya. Udah selesai di traktir gitu kan, baru ditanya kamu ada persoalan apa? Cerita sama temenmu. Kita udah lama nggak ketemu. Akhirnya dia jujur. Dia mau perpanjang kontrak, tadinya punya uang 2 juta, tinggal cari kekurangannya saja. Tapi ini dia nggak punya uang sama sekali. Akhirnya ya dia bingung. Kata temennya begini, mungkin ini jalan Allah dan saya nggak percaya dengan adanya kebetulan. Ini pasti jalan Allah. Dia bilang, Darsu, kita ini sahabat dekat. Saya punya 3 rumah di Bandung yang tidak terpakai. Tolong jangan tolak ini dari temanmu. 3 aset rumah ini nggak terpakai. Kamu lihat dulu rumah A alamat A, rumah B alamat B, rumah C alamat C. Kamu lihat dulu mana yang kamu suka. Ini kisah nyata. Akhirnya waktu itu Pak Darsu ya survei lah dengan istrinya rumah A alamat A. Ketika datang ke rumah A alamat A itu rumahnya gede banget. Ada kolam berenang. Ada kolam renang. Langsung ternganga mulutnya. Ya Allah gitu kan, rumahnya gede banget. Kata istrinya, Pak enak banget ya kalau kita tinggal di rumah ini. Rumahnya gede banget. Ada kolam berenang. Pak Darso nggak respon. Lo kenapa Pak? Bapak nggak senang tau tinggal di rumah seperti ini? Bukan nggak senang Bu, kalau tinggal di rumah sebesar ini nanti bayar listriknya gimana? Ternyata dia mikirin bayar listrik. Rumah ini nggak cocok. Rumah B, alamat B, dia survei rumahnya gede juga, tapi nggak sebesar rumah yang pertama. Rumah C di perumahan, dia standar lah mungkin kurang lebih 10 kali 20, cukup besar juga. Kata Pak Darso, Bu, kayaknya rumah ini yang paling cocok buat kita. Ketemu sama temannya tadi yang orang sukses ini, orang kaya. Allah kasih rezeki, temennya bilang kamu udah survei sama istri, udah. Kamu pilih yang mana, rumah A, B atau C? Kayaknya paling cocok rumah yang C. Ah yang benar? Iya aku udah yakin. Kira-kira mau berubah nggak? Enggak. Saya kasih pilihan lagi. Mau berubah pikiran nggak? Mau ganti lagi nggak? Enggak. Ya udah kalau yakin kamu tunggu sebentar. Dia ambil sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Lalu kemudian dia bilang sama Pak Darsu temennya ini, Darsu, ini buat kamu aja. Dikasih itu. Dikasih. Ini buat kamu aja. Kalau kamu nanti punya rezeki, kamu tinggal balik nama atas nama kamu. Ya Allah, maka inilah yang disebut dengan rezeki dengan jalan keajaiban. Jadi rezeki itu kan Dok, kita bisa dapatkan karena kita bekerja, karena kita berbisnis selalu kita dapatkan rezeki, betul nggak? Yang kedua rezeki dengan jalan keajaiban, dengan rezeki dengan jalan kemuliaan. Jalur langit. Dengan izin Allah pasti. Masya ya. Allah. Ya. Oke, jadi memperbesar rezeki Pak Darsu tadi itu dengan dia mengeluarkan infak kerabatnya gitu ya. Iya. Nah, itu salah satu caranya. Iya, dan ada ayatnya lagi Dok, minimal berapa kita berinfak. Nah ini penting minimal. Ya. Minimal. Ada minimalnya. Jadi ada infak itu dalam Quran, jadi semampunya 20% dan 50%. Tapi kalau mau berubah minimal 20%. Minimal 20%. Ada nggak ayatnya? Bukan 2,5% ya Dok? Bukan, karena 2,5% itu zakat. Wajib, ya? Iya, beda ya. Iya, ada nggak ayatnya? Kita lihat surat 8 ayat 41. Tolong dokter baca lagi artinya. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya di sini disebutkan 1/5, benar nggak Dok? 1/5 betul. Ya. Walaupun di sini konteksnya adalah rampasan perang, ya maksudnya gini, kita ketika dapat rampasan perang atau ghanimah aja disuruh keluarkan, apalagi dalam kondisi yang tenang-tenang saja, baik-baik saja. Jadi ini adalah dalil diantara ya infak itu 1/5. 1/5 itu berapa ya? 20%. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, infaknya 200.000. Punya uang 10 juta, infaknya 200.000. Punya uang 100 juta, berarti infaknya 20 juta. Jadi ini ayatnya. Kira-kira ya teman-teman bisa nggak nih, mau nggak ngamalin? Kenapa? Karena nanti ada ayatnya Dok. Ayatnya ini surat 2 ayat 268. Tolong dokter baca lagi. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir
sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Ya Allah. Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Oke, jadi kalau ada yang bilang begini dok, nanti kalau keluarkan 20%, Ustadz uang belanja masih kurang, Sayang banget gitu ya. anak masih banyak kebutuhan, Iya. itu setan. Itu setan. Coba dokter lihat, Iya. setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Jadi Allah bilang kita ditakut-takuti dengan kemiskinan. Oke. Ya, bahkan jadi Allah bilang orang kikir itu jahat kata Allah. Itu yang dijanjikan oleh setan. Nah, coba lihat, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan, nanti Allah akan buka perisai rezeki kita. Yang kedua, Allah akan berikan karunia dan Allah maha luas karunianya. Jadi kalau ada yang bilang gitu kan kita tadi udah bahas ya, pada saat sempit berinfak. Kenapa? Pada saat lagi disempitkan, dibatasi rezekinya, keluarkan. Gitu kan? Kelak Allah akan berikan kelapangan. Nah, setan tuh nakut-nakutin kita agar kita nggak mau keluarin. Nah, nanti biar teman-teman makin yakin lagi gitu ya, makin bergetar lagi dengan Quran gitu ya. Kita lihat terakhir surat 47 ayat 38. Mohon izin dok baca lagi. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah, maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Ya Allah. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu. Ya, coba kita lihat ayatnya. Ingatlah kamu ini orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Allah mau, dalam artian Allah mau ngomong begini, berarti kamu nggak mau berubah. Berarti kamu mau gitu-gitu aja. Makanya saya yakin teman-teman yang mau keluarkan 20%, tentunya ini adalah pinjaman yang baik. Makanya di surat 2 ayat 245 Allah mengatakan, barang siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan ganti berkali lipat, gitu kan dok? Nanti balasan infak tuh ada 7, pembahasannya 2 jam. Kita bahas di kesempatan berikutnya. Allah mengatakan, jadi kalau teman-teman nanti keluarkan misalkan 20%, ini kan bulan Ramadan. Bagaimana Nabi itu ketika Ramadan, itu infaknya tuh kayak angin, saking gedenya gitu ya. Nah, jadi ketika misalkan ada ibu-ibu nih, dia ngaji, dok, mungkin dia nonton podcast ini. Dia keluarkan, mungkin hari ini dia pakai baju 200.000. Tiba-tiba pada saat dia sudah keluarkan 20%, bisa jadi mungkin 3 tahun lagi hidupnya berubah. Tiba-tiba mungkin dia cerita, alhamdulillah dok, gitu kan, saya udah keluarkan 20%, sekarang saya udah berubah. Ketika kita ketemu tuh dengan si ibu, bajunya bagus banget. Kita tanya, bu, bajunya bagus banget. Iya dok, ya kemarin baju aku cuma 200.000, tapi mohon maaf ya dok, hari ini baju aku ya lebih bagus lah dok, karena kan ini pengajian. Kenapa aku bisa berubah dok? Karena aku keluarkan 20%. Karena aku berubah, gitu ya. Karena aku bukan yang dulu lagi. Ya Allah. Ada lagunya kan dok? Ada lagunya. Apa lagunya? Karena aku bukan yang dulu lagi. Kenapa berubah? Bisa jadi nanti dia akan bilang begini juga, dok, setelah nonton podcast Dr. Demul, saya keluarkan 20%, saya bisa naikkan haji orang tua saya, haji plus. Ya Allah, biayanya 300 juta gitu kan. Ya Allah, setelah saya nonton podcast Dr. Demul, saya bisa keliling dunia. Tapi yang gak mau ngeluarkan 20%, kata Allah, kamu nanti di kampung aja. Kamu nanti ya di Lubuk Linggau aja, kamu nanti di Jakarta aja. Kenapa? Allah bilang kamu kikir terhadap dirimu sendiri. Berarti kamu gak mau berubah. Berarti kamu mau gitu-gitu aja. Allah udah bilang kamu pelit terhadap dirimu sendiri. Ya Allah. Jadi kita yang butuh. Nah gitu ya. Dan Allah maha kaya, sedang kamulah orang yang membutuhkannya. Allah. Baru terakhir kita akan bahas yang keempat, karena waktunya terbatas teman-teman. Mungkin dokter mau ada bertanya atau kita masuk kepada materi dulu? Masuk dulu aja nanti sekalian. Oke. Berikutnya adalah bagaimana agar Allah mau angkat derajat dan Allah perbesar rezeki keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat suratnya, surat 28 ayatnya 54. Ya, baca dok. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Ya, bagaimana cara memperbesar wadah berikutnya adalah kita mau menolak kejahatan dengan kebaikan. Bahkan kita berani membalas kejahatan orang-orang. Mungkin dokter pernah di episode termasuk saya direndahkan orang lain. Pernah nggak dok? Ya, Pasti pernah. Pernah. Dihinakan oleh orang lain.
Tapi kita nggak balas. Kenapa? Karena kita belajar di materi jurus terumbu karang. terumbu karang. Rezeki itu dititip di kemuliaan dan orang kebahagiaan orang lain karena kita. Dan rezeki itu tertutup karena sakit hatinya orang lain karena kita. Jadi kalau baik, kalau dibalas baik itu biasa, Dok. Ya. Jahat dibalas jahat itu namanya dendam. Tapi jahat dibalas baik itu namanya sikap ajaib. Masya Allah. Coba dokter lihat. Emang hadiahnya apa? Kalau kita mau menolak kejahatan dengan kebaikan, bahkan kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan, Allah bilang di sini kamu akan diberi pahala 2 kali. Ya Allah. Jadi setiap orang gitu kan berbuat jahat kepada kita, dokter Demul balas tolak kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Ya. Setiap mereka orang berbuat jahat Bapak Ibu ya, kita balas dengan kejahatan. Kenapa Allah selalu kali 2 amalnya? Pertanyaan saya, banyak gak amal solehnya? Gede gak wadahnya? Kenapa? Kan amalnya selalu dikali 2 sama Allah. Kali 2 ya. Selalu dikali 2, selalu dikali 2. Ya Allah. Maka gede wadahnya. Iya. Kita udah belajar tadi derajat seseorang tergantung dengan amal soleh. Maka ini adalah di antara hadiah kalau kita mau menolak kejahatan dengan kebaikan, bahkan berani membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa hadiah dari Allah? Pahalanya Allah kali 2. Allahu Akbar. Dan ini ada 5 ya, tapi saya bahas yang terakhir, Dok. Mungkin nanti ada pertanyaan terakhir. Hadiah yang berikutnya adalah kita bahas 2 dulu, Dok ya. Baik. Bagaimana kalau kita mau menolak kejahatan dengan kebaikan? Yang berikutnya adalah surat 41 ayatnya 34. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Iya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ya Allah, apa hadiah berikutnya kalau kita mau menolak kejahatan dengan kebaikan? Allah akan berikan kepada kita teman yang setia. Setia ya. Karena Dok begini, banyak orang itu ngedeketin kita mungkin ketika kita lagi banyak duit. Lagi jaya-jayanya. Kita lagi jaya gitu kan. Bahkan mohon maaf banyak di antara orang tuh yang kita bisa ngelihat ketika kita jatuh, yang mana penjilat, yang mana betul-betul sahabat kita yang terbaik. Ya. Kalau kita mau menolak kejahatan, bahkan membalas kejahatan dengan kebaikan, tadi yang pertama hadiahnya adalah amalnya selalu Allah kali 2, maka mudah bagi dia dapat keajaiban. Ya. Mudah doanya dikabulkan sama Allah. Maka hadiah berikutnya apa? Allah akan berikan kepada dia teman yang sangat setia. Bahkan ada orang yang mungkin dulu memusuhi dia, Allah akan menjadikan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Hadiah yang berikutnya adalah Allah akan berikan orang-orang terbaik, orang-orang setia yang tulus yang akan nemenin kita. Kita nggak punya modal, Dok. Dia percaya sama kita. Kita nggak punya ilmu, aku ajarin. Ya Allah kasih, ya Allah jalannya, Dok. Tentunya dengan izin Allah. Kenapa? Karena kita mau bahkan berani menolak kejahatan dengan kebaikan. Kita ulangi, Dok. Ya, boleh. Baik dibalas baik itu biasa. Jahat dibalas jahat itu namanya dendam. Tapi jahat dibalas baik itu namanya sikap ajaib. Sikap ajaib. Allahu Akbar, luar biasa, Ustaz. Ya. Ini pembahasannya dalam banget ya. Artinya saya juga mendapatkan insight yang luar biasa karena ternyata pertama besar kecilnya keajaiban itu ternyata kita bisa usahakan ya besar, asal wadahnya besar ya. Caranya memperbesar wadahnya, memperlebar, memperluas wadahnya kita sudah bahas tadi. Ternyata ada caranya ya. Dan ini bisa berlaku buat semua orang ya. Karena Al-Quran kan dituliskan untuk semua orang. Nah mungkin pertanyaan saya nih ke Ustadz nih berdasarkan pengalaman Ustadz. Iya. Begitu orang memperbesar wadahnya, seperti tadi Pak Darsu gitu ya, tiba-tiba ya buat uang kontrakan aja dikasih 100% ke orang yang membutuhkan, tiba-tiba dapat mengganti rumah. Padahal dia lebih butuh. Padahal lebih butuh. Nah, sebesar apa sih yang Ustadz saksikan sendiri di luar sana, ada case lain nggak? Dan itu terjadi gitu ya? Iya. Saya udah sampaikan juga dengan guru kita Ustadz Nasrullah. Beliau nggak boleh sebutin namanya, tapi saya tentu bisa tunjukin videonya ke Dr. Demul. Ada videonya saya udah rekam. Beliau dapat keajaiban waktu itu beliau punya hutang, punya amanah 2 miliar. Bahkan pernah mungkin mirip dengan kisah Pak Nas. Itu ada 30 debt collector yang datang ke rumah beliau. Itu dokter bayangin. Kalau di jurus magnet rezeki itu kita mengenal ada namanya goa keajaiban. Jadi dikit-dikit masuk goa keajaiban tuh nangis. Nanti ada pembahasan kan. Syarat-syarat goa itu apa, bentuk-bentuk goa itu apa. Goa keajaiban yang dimaksud dalam jurus magnet rezeki. Akhirnya Dok, si ibu gitu Dok, dia ketika dapatkan ilmu magnet rezeki dia sungguh-sungguh mengamalkan. Dia sungguh-sungguh praktekkan. Akhirnya dengan izin Allah waktu itu perlahan usahanya naik gitu Dok. Bahkan dia ahli sedekah Dok, ahli infak. Dan ini saya mau cerita juga keajaibannya berapa. Waktu itu keajaibannya
ini saya ada buktinya di handphone saya itu beliau dapatkan keajaiban 500 miliar. 500 miliar. Karena waktu itu beliau bahkan berselang, kita ada event di mana kita mengumpulkan donasi untuk Palestina, dan si ibu berdonasi waktu itu 100 juta. 100 juta. 100 juta. Dan beliau langsung testimoni setelah 3 hari acara kita menggalang dana itu, beliau dengan izin Allah mendapatkan project kurang lebih 500 miliar dengan izin Allah. Itu sampai saya record dan saya kirimkan juga ke guru kita Ustadz Nasrullah. Lalu Dok, ini saya cerita bagaimana beliau mengamalkan magnet rezeki. Kan saya keliling Indonesia dan saya bertemu banyak sekali para pengamal magnet rezeki, di antaranya si ibu ini nih yang nggak mau disebutin namanya. Dulu beliau bilang begini, Ustadz tahu nggak, keluarga yang harusnya menguatkan saya, mendekati saya, ngomongnya begini waktu saya punya hutang, punya amanah 2 miliar. Jangan dekat suami istri itu berdua, Dok. Kenapa? Banyak utang tuh. Nanti kalian dihutangin gitu ya. Tapi dia bilang begini, dia sambil nangis, Ustadz. Saya ingat memori itu, Ustadz. Ketika saya naik ya, saya balas kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Dan orang yang dulu ngata-ngatain saya, termasuk keluarga yang harusnya mendukung saya, nguatin saya, mereka semuanya udah saya berangkat umroh. Udah saya berangkatkan umroh, bahkan di antaranya sudah 2 kali 3 kali berangkat umroh, Ustaz. Ya Allah, dan itu Dr. Demul itu dia konsisten memberangkatkan. Saya tanya, ibu memberangkatkan keluarga atau orang berapa? Bukan setiap tahun tapi setiap bulan dia konsisten memberangkatkan kurang lebih 7 sampai 14 orang. Setiap tahun. Setiap bulan. Setiap bulan malah. Bukan setiap tahun. Pertanyaan saya, wadahnya gede nggak? Bahkan dia menolak kejahatan dengan kebaikan. Keluarga, orang-orang yang dulu ngatain dia, seluruhnya udah dia berangkatin umroh. Ini tadi kan hadiah. Ketika dia tolak kejahatan dengan kebaikan, apa tadi hadiahnya? Amal solehnya Allah kali 2. Dan Allah akan berikan orang yang tulus, sahabat setia yang akan nemenin dia, orang-orang terbaik. Dan si ibu cerita, saya nggak tahu Ustadz jalannya gimana, tiba-tiba saya kenal dengan orang ini, dia percaya sama saya, ajaib. Jadi waktu itu dia pernah ngundang saya, Dok, di Jakarta Barat, di salah satu hotel bintang 5, khusus untuk relasi beliau, tim beliau. Ustadz ngisi untuk khusus untuk tim saya, agar mereka semuanya belajar magnet, agar mereka yakin, Ustadz. Waktu itu ya akhirnya saya ngisi khusus untuk beliau, dan waktu itu saya bilang, Bu, Ibu, sebelum saya membawakan materi, saya minta Ibu sambutan dulu agar betul-betul bisa dirasakan. Saya sebenarnya minta suami istri ini datang, maksudnya berada di depan peserta waktu itu, tapi ternyata ya suaminya nggak mau ngikut. Tapi si ibu sambutan. Ketika si ibu sambutan, saya ngelihat Dokter Demul, tahu nggak? Suaminya nangis tuh di belakang. Gitu. Setelah kita lagi kopi break waktu itu, saya tanya, Bapak kenapa tadi nangis? Ya Allah Ustadz, apa yang disampaikan istri saya itu benar-benar kami alami, Ustadz. Dihinakan orang, direndahkan orang, kami balas kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Kami umrohkan mereka semuanya. Masya Allah. Besar nggak wadahnya? Dan satu hal lagi, saya ngelihat polanya sama, Ustadz Nasrullah. Ya, Dokter Demul mohon izin buku magnet rezeki boleh? Boleh. Ya. Dan guru kita Ustadz Nasrullah, buku Rahasia Magnet Rezeki menjadi buku mega bestseller 6 tahun berturut-turut. Ini royaltinya 100% diinfakkan oleh guru kita untuk yayasan sosial dan dakwah pesantren. Masya Allah. Bayangin, mega bestseller loh teman-teman, bukan bestseller yang telah mengubah banyak hidup orang. Dan kalau Ustadz Nasrullah mau menikmati royaltinya sangat luar biasa, Dok, miliaran. Tapi beliau infakkan 100%. Pertanyaan saya, guru kita wadahnya gede nggak, Dok? Gede banget. Gede banget. Makanya tambah sukses nggak? Tambah berjaya nggak? Dengan izin Allah. Masya Allah. Jadi Dok, guru kita tuh udah mencontohkan gitu. Iya. Jadi teman-teman ketika beli buku magnet rezeki, royaltinya 100% diinfakkan. Masya Allah. Luar biasa guru kita Ustadz Nasrullah ya. Oke, Tad, ini apa nih, Kat? Boleh dijelaskan nih? Iya, lagi. Ya, ini kan konsep Jepang nih ya. Ikigai. Kenapa, apa hubungannya dengan Al-Quran dan magnet rezeki nih? Oke, ini sebenarnya saya mau berbicara ketika nanti Allah kasih keajaiban, kasih rezeki, bagaimana kemudian nanti insya Allah kita menjadi muslim yang produktif. Gitu, high value muslim. Karena gini, Dok, saya mungkin ada bahasan khusus tentang ini, tapi saya boleh bahas mungkin kurang lebih 10 menit, Dok. Secara umum lah ya. Secara umum dan ringkas saja, nanti karena ini ada bahasan khusus, kita bahas dulu. Ikigai. Ikigai ini adalah salah satu konsep yang sangat powerful bagi orang Jepang. Bagaimana mereka punya alasan sangat kuat, sehingga ketika mereka bangun di pagi hari itu, mereka seperti menjadi bahan bakar yang mereka mau
ngerjain itu. Jadi temukan tujuan hidup, ya goalnya apa. Di sini kan ada variabel-variabel, ada love, ya, our passion, mission gitu ya. Ini bagus nggak? Bagus dok. Tapi kita tahu negara Jepang itu adalah salah satu negara yang paling tinggi angka bunuh dirinya. Bener ya dok ya? Ya mungkin mereka nggak bertuhan, banyak yang nggak bertuhan. Jadi mereka ketika merasa gagal atau tidak berhasil itu ya mereka ngerasa mereka nggak berharga. Nah, kira-kira ini konsepnya bagus banget kan? Orang harus menemukan gitu kan apa alasan yang sangat kuat sehingga mereka mau mencapai tujuan-tujuan hidup mereka. Ini bagus kan? Kira-kira perlu dikritisi nggak? Apa yang perlu kita kritisi dari konsep Ikigai ini? Saya belum mendalami Ikigai, tapi kira-kira apa nih tadi yang kira-kira kita harus lebih hati-hati, lebih kita kritisi dan sebenarnya sehingga tidak ini audiens kebayangan tidak asal ceplak-ceplok konsep luar diterapkan itu. Gimana kira-kira? Ini bagus banget dan juga sering dipakai oleh para coach, trainer. Tapi ini orientasinya hanya tentang keduniawian saja. Gitu kan jadi yang dikejar ya cuma kekayaan gitu kan, gaya hedonisme. Bahkan kan bahayanya kalau mereka nggak berhasil mereka sampai bunuh diri kan. Ada istilah apa tuh namanya di Jepang? Oh iya gitu kan. Nah itu kan kadang ya saya bilang tadi mungkin mereka nggak bertuhan. Maka kita perlu kritisi, nggak begitu cocok walaupun ini bagus. Maka ada juga yang kedua, ini saya nggak akan bahas lengkap. Yang kedua adalah bukunya Stephen Covey dalam bukunya The Seven Habits. Ini buku yang terkenal banget dipakai oleh para trainer, coach dalam pelatihan atau training pengembangan diri. Dan bagus banget ya. Dari 7 poin ini saya mau bahas poin kedua, mudah-mudahan nanti berkenan ya. Ada bahasan berikutnya kita bahas bisa lebih mendalam. Poin yang kedua, kata Stephen Covey, memulai dari akhir. Poin kedua. Memulai dari akhir ini maksudnya gimana? Coba Dr. Demul bayangkan sekarang sebuah situasi pemakaman. Udah kebayang belum dok? Ya, udah. Situasi pemakaman, lalu kemudian nanti ada orang yang sangat dekat dengan kita yaitu istri, anak-anak, mungkin sahabat atau teman, rekan kerja, bahkan mungkin follower kita atau pengikut kita di Instagram, di Facebook dan seterusnya. Bagaimana kita nanti itu tergantung testimoni pada saat nanti kita dikuburkan. Pada saat dikuburkan coba teman-teman semua bayangkan kondisi itu, kita akan dibungkus dengan kain kafan bagi yang muslim. Lalu kemudian kita akan masuk ke ukuran lubang 1x2. Lalu kemudian nanti orang akan bertestimoni dengan kita. Contoh misalkan, istri Dr. Demul nanti akan mengatakan seperti ini. Ya Allah, ini suami baik banget ya Allah. Bertanggung jawab, gak pernah marah, begitu perhatian kepada anak, selalu punya waktu dengan anak. Kenapa engkau panggil cepat sekali ya Allah? Itu mungkin dari istri. Anak juga mungkin akan bilang, ya Allah papa kenapa engkau panggil lebih cepat? Kami masih membutuhkan ayah ya Allah. Kami butuh pelajaran-pelajaran hidup gitu kan. Itu mungkin dari anak. Tapi mungkin ada tipe yang lain, kalau mungkin gak sebaik Dr. Demul, mungkin tipe testimoni istri yang lain, ya Allah akhirnya mati juga ya Allah. Kenapa mati juga? Kata istrinya, ya Allah ini tukang selingkuh, ini kasar, KDRT, ya akhirnya mati juga ya Allah. Itu testimoni dari istrinya. Lalu anaknya juga mungkin akan mengatakan seperti ini, ya Allah, alhamdulillah hilang penderitaan mama ya Allah. Gitu. Nggak. Itu kan jadi bagaimana kita nanti. Jadi ini bagus banget, sering dipakai oleh para trainer, coach dalam training pengembangan diri. Jadi poin kedua itu memulai dari akhir. Lalu kemudian mungkin nanti dari sahabat, ya Allah ini sahabat terbaik, atau mungkin mengatakan untung dia mati, dia adalah teman yang selalu menikung saya. Mungkin nanti ada pengikut dari follower kita di Instagram. Mungkin kalau orang baik, ya Allah, Dr. Demul tuh kami kenal orang baik. Ternyata setelah dia meninggal, kami makin tahu ternyata kebaikan dia lebih banyak lagi ya Allah. Ternyata ini yang dia ini banyak sekali kebaikan, amal soleh yang baru kelihatan ketika dia meninggal. Tapi nanti ada juga dari follower kita akan mengatakan seperti ini. Ternyata di media sosialnya aja baik, kulitnya saja ternyata orang ini busuk aslinya. Bahkan ya saya tahu waktu itu busuk dan setelah berbulan-bulan orang ini meninggal, jadi makin tahu banyak pemberitaan ternyata orang ini makin jahat lagi, makin busuk lagi. Ya mungkin kalau dari kan tadi suami dok, nah, sekarang kita mungkin istri ya, nanti bapak-bapak sakit hati. Mungkin kalau dari bapak-bapak gitu, ya Allah,
kalau istrinya nggak baik ya dok, ini istri ya Allah gitu kan, ya tukang ternak buaya gitu. Gitu kan, selingkuh gitu kan, nggak pernah mendidik anak gitu kan. Tapi ada yang bilang ya Allah ini istri soleha ya Allah, mendidik anak-anak aku sibuk di luar. Nah maka ini adalah poin yang sangat bagus bagaimana Stephen Covey di poin nomor 2 mengatakan bagaimana orang bisa semangat gitu kan, bagaimana nanti akhir hidupnya, bagaimana dia akan mencapai life goal dalam hidupnya, maka memulai dari akhir. Nah, kira-kira ini bagus banget dan memang sering dipakai, tapi kita harus koreksi apa yang nggak tepat. Yang nggak tepatnya adalah dia hanya fokus kepada penilaian orang lain. Bener nggak dok? Maka menurut kita ini bagus, tapi kayaknya belum sepenuhnya cukup untuk kita sebagai seorang muslim. Karena ya begini, fokus kepada penilaian orang lain. Kalau ada amal soleh yang nggak dilihat sama suami, ada amal soleh yang nggak dilihat oleh orang lain, mau lakukan nggak? Kan belum tentu. Karena dia hanya fokus pada penilaian orang lain. Nggak dilihat sama suami, nggak dilihat sama teman, mau lakukan nggak kebaikan itu? Belum tentu. Kenapa? Karena dia hanya fokus kepada penilaian orang lain. Maka menurut kita ini juga nggak tepat. Ya maka ini sebenarnya materi yang saya dapatkan. Saya banyak sekali guru kehidupan. Materi ini adalah materi Elite Circle dari salah satu guru saya, mentor saya juga, Ustadz Muhammad Elpandi LCMA. Beliau sekarang lagi S3 di Inggris dok. Masya Allah ya. Nah maka yang lebih tepat nanti kita akan bahas. Ya ini bukan medal ya, tapi model Yaumul Hisab atau Padang Mahsyar. Ini bagi kita seorang mukmin. Coba sekarang Dr. Demul bayangkan nanti di sebuah kondisi kita akan dikumpulkan di sebuah padang, Padang Mahsyar. Akan dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, umat akhir zaman, dan matahari nanti hanya 5 jengkal dari kepala kita. Maka nanti semua orang nanti ya yauma yafirul ya, pada hari itu semua orang akan lari min akhi, dari saudaranya, dari bapaknya. Istri nggak bisa menolong suami, suami nggak bisa menolong istri, semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Gitu ya. Kecuali nanti ada 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah gitu kan. Coba bayangin begini dok, nanti kita akan datang kepada Allah ya, dan nanti kita akan ditanya sama Allah bagaimana akidahnya, bagaimana tauhidnya. Ada orang yang mengatakan begini, ya Allah, aku dulu ketika di dunia, aku dulu sholat. Kata Allah, biasa aja. Kenapa? Jutaan muslim di dunia sholat. Lalu dia akan bilang lagi kepada Allah, ya Allah, aku puasa. Kata Allah, biasa aja. Kenapa? Karena jutaan muslim di dunia juga puasa. Dan itu hanya setahun sekali. Ya Allah, aku haji umroh. Kata Allah, biasa aja. Banyak begitu jutaan muslim juga umroh dan haji. Ngantri malah. Tapi dok, ngantri malah. Tapi nanti ada seorang hamba Allah. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Ketika ditanya kepada Allah, apa yang mau engkau banggakan? Imam Syafi'i akan mengatakan, ya Allah, dulu selama aku hidup, di antara karyaku ya Allah, aku membuat sebuah buku usul fiqh, judulnya adalah Ar-Risalah, dan itu menjadi pengetahuan dasar untuk orang mempelajari ya ilmu-ilmu Islam, menjadi konsep dasar orang memahami ilmu-ilmu Islam ya. Dan sampai hari ini dipakai ilmunya. Mungkin sampai hari zaman, mungkin gitu. Iya. Minimal sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Ya. Jadi Dr. Demul bayangin nggak begitu banyaknya pahalanya Imam Syafi'i, gitu ya. Lalu kita mau datang dengan sholat kita yang lebih banyak tidak khusyuknya. Kita akan datang kepada Allah dengan infak kita yang banyak kali ya tidak berinfaknya. Bahkan nggak banyak, belum tentu 20%. Kita akan datang kepada Allah, mohon maaf ya, dengan amal soleh kita yang kalau ditimbang lebih banyak dosanya daripada lalu apa ya. Nanti juga ada seorang hamba Allah yang akan datang ya, dok, apa namanya, Ibnu Sina. Jadi kalau ada pertanyaan apakah harus dalam bidang agama, enggak. Ibnu Sina tuh aslinya ahli filsafat dok. Filsafat ya. Tapi beliau fokus, dan saya mau bilang ini kita menyebutnya dengan rencana kontribusi unggulan RKU yang nanti mau kita bawa di hadapan Allah. Jadi nanti Ibnu Sina akan menghadap kepada Allah dan Allah akan tanya apa yang mau kamu banggakan. Maka Ibnu Sina akan mengatakan, ya Allah, aku dulu menulis sebuah kitab yang judulnya adalah Al-Qanun fi Al-Tib ya. Itu salah satu kitab karya masterpiece yang menjadi rujukan kedokteran di Eropa bahkan di dunia, dan
begitu banyak orang yang kemudian jadi sehat. Itulah yang disebut dengan RKU. Apa RKU? Rencana kontribusi unggulan. Nah, jadi rencana kontribusi unggulan tuh gede banget. Nah, kita harus bahas khusus tentang ini. Jadi bagaimana, jangan sampai begini dok, kita tuh jadi orang kan kadang-kadang kita tuh bayi, remaja, sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Lalu kemudian orang abis kuliah orientasinya kerja menikah. Lalu kemudian tua, ya ibadah yang mungkin standar gitu ya. Apakah harus begitu hidup seorang muslim? Maka kita pengen mencontoh teladan terbaik Rasulullah. Bagaimana RKU Rasulullah? Jadi RKU itu dok, itu gede banget. Dan yang nanti saya dan Dr. Demul mau bawa di hadapan Allah. Nah setiap muslim harus punya RKU. Harus punya RKU. Kenapa? Karena gini, hidup kita itu setelah kita memperbesar wadah, kita harus fokus. Jadi begini dok, nanti kalau ada baca bukuan yang gak sesuai dengan RKU, skip. Kenapa? Hidup kita lebih jelas. Jadi kita tuh begini kadang-kadang, kita semuanya mau dikerjain. Akhirnya gak ada yang jadi. Jangan sampai kita tuh harusnya jadi the expert muslim. Ya, mungkin cukup satu bidang, 2 bidang tapi expert di bidangnya. Fokus dalam detail. Gitu ya. Jadi nggak semuanya dikerjain, akhirnya nggak ada yang jadi. Nah, ketika orang punya RKU, bahkan kalau ini diajarkan dari umur anak 16, 17, nggak ada lagi waktu, mohon maaf, mereka joget-jogetan, TikTok-TikTokan, gitu kan, scroll TikTok, habis waktu joget-jogetan atau galau karena diputusin pacar. Udah nggak ada waktu lagi. Kenapa? Karena ketika mereka punya RKU, mereka tahu buku bacaan apa yang aku harus lakukan. Aku mau jadi pengusaha. Sama seperti kita mau bangun rumah. Kan ada bangunan, ukuran tanah misalkan 20 kali 30. Berapa pasir yang harus saya siapkan. Maka nanti kita berbicara tentang desain kapasitas diri. Kita akan berbicara tentang life planning. Bagaimana cara belajar yang canggih. Karena dok, kita harus dituntut. Kalau misalkan berapa buku yang harus kita habiskan. Karena kita orang itu kalau udah punya RKU, hidupnya fokus. Buku bacaan gak sesuai RKU, skip. Ada kegiatan gitu kan, ada seminar gak sesuai dengan RKU, skip. Jadi semua yang dia lakukan itu tertuju kepada RKU yang nanti dia mau banggakan di hadapan Allah. Luar biasa. Kita bahas sedikit saja, kita nggak bisa bahas, waktunya udah habis teman-teman. Ya, agar apa? Agar teman-teman ya seperti lagu Haji Roma Irama, sungguh mati aku jadi penasaran. Kita akan bahas insya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi kebaikan. Jadi amal soleh Dr. Demul juga, dan insya Allah guru kita Ustaz Nasrullah. Amin. Oke. Baik, luar biasa Ustaz Ilyasa. Ini pembahasannya sangat detail, mendalam, dan saya pikir ini bisa dipraktekkan ya, karena tadi sudah jelas ya tahapan-tahapannya. Bahkan kita jadi tahu nih bahwa keajaiban itu bisa diusahakan, tidak hanya keajaiban kecil, tapi keajaiban yang besar, asal tadi kita tahu caranya memperbesar wadahnya. Lebih seperti itu ya tadi ya. Dengan amal soleh ya. Jadi derajat seseorang tergantung dengan amal soleh. Luar biasa. Oke, bagi Anda yang masih berjuang untuk keajaiban Anda, selamat berjuang. Jangan lupa untuk menerapkan apa yang sudah ditonton di seluruh seri podcast ini. Terutama salah satunya adalah podcast di mana kita bisa memperluas atau memperlebar wadah keajaiban itu sendiri. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.